Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita Minggu hari ini yang diberi nama Minggu ke-18 setelah Trinitatis, diambil dari Nehemia pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nehemia pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu.
bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah memiliki pergumulan. Atau jangan-jangan kita yang sekarang sedang mendengarkan khotbah ini sedang memiliki pergumulan. Atau dengan kata lain, tak seorang pun di dunia ini yang hidupnya tidak pernah mengalami pergumulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan itu bisa bermacam-macam. Bisa karena anak yang nakal, sekolahnya, kuliahnya tak kunjung selesai. Bisa pergumulan itu dikarenakan anak sudah tamat kuliah tapi belum dapat pekerjaan hingga sekarang. Pergumulan itu bisa saja terjadi karena anak sudah bekerja, umurnya sudah lumayan tua, tapi belum juga menikah. Padahal kita sudah berharap tahun ini punya menantu, punya cucu, tapi tanda-tanda ke sana juga tidak kelihatan. Saudaraku, orang yang uangnya pas-pasan, bahkan pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, dia juga bergumul, saudaraku. Itu sama juga dengan situasi sekarang. Hampir manusia di seluruh dunia sedang bergumul karena pandemi COVID-19 masih terus ada. Ada juga yang bergumul karena penyakitnya tak kunjung sembuh hingga sekarang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita
hari ini dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Israel sedang mengalami pergumulan besar. Jadi tidak hanya sekedar pergumulan, tetapi ada besarnya saudaraku, pergumulan besar. Karena apa? Karena pergumulan itu terjadi diakibatkan tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi rasa pertemanan, tidak ada lagi rasa persahabatan ketika mereka sudah kembali ke kampung halaman di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berada di pembuangan di Babel, mereka semua sama-sama menjadi budak, baik yang pintar, baik yang bodoh, baik yang kaya, baik yang miskin, semua statusnya sama, budak. Jeritan mereka sama semua kepada Tuhan. Tuhan, lepaskanlah kami dari penderitaan sebagai budak. Tuhan, bebaskanlah kami untuk dapat kembali ke kampung halaman di Yerusalem. Saudaraku, jeritan mereka sama, mereka ingin bebas. Setelah 70 tahun lamanya mereka menjadi budak, jeritan mereka didengarkan oleh Tuhan. Mereka bebas, mereka dikembalikan ke kampung halaman di Yerusalem. Mereka harus siap menerima apa adanya. Kota Yerusalem yang sudah sempat hancur, gedung-gedung yang tinggi sudah rata dengan tanah. Kebun-kebun mereka yang tadinya menghasilkan buah sudah rata dengan tanah karena kekejaman Raja Nebukadnezar. Mereka harus membangun infrastruktur dari nol. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka mendapatkan perintah untuk membangun bait Allah, tetapi mereka juga mendapatkan perintah untuk membuat kota Yerusalem agar nampak cantik kembali, agar nampak cantik indah kembali, agar nampak megah kembali. Mereka diwajibkan untuk membuat tembok Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun mereka harus bersama-sama membangun tembok Yerusalem. Suka atau tidak suka, mereka harus membangun tembok Yerusalem. Tapi saudaraku, untuk membangun itu tidak gampang, karena mereka mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan dari orang-orang Samaria atau orang-orang yang sudah menguasai Yerusalem selama 70 tahun ketika mereka dibuang ke Babel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, yang namanya harus membangun tidak cukup hanya membutuhkan semangat. Ya, namanya juga harus membangun tidak cukup mendapatkan tenaga yang kuat. Untuk membangun tidak cukup hanya mempersembahkan waktu. Untuk membangun, saudaraku, butuh juga yang namanya uang. Nah, dalam situasi seperti itulah, saudaraku, terjadi guncangan, terjadi pergumulan yang besar. Orang miskin, mereka terpaksa harus terlibat membangun. Mereka tak cukup hanya memberikan tenaga, tapi mereka juga harus memberikan uang, saudaraku. Uang mereka pas-pasan, sementara makan harus dilakukan setiap hari. Gandum-gandum mereka tak cukup. Lebih banyak mulut yang lapar ketimbang gandum. Itu sebabnya mereka menjerit yang pertama tadi. Anak laki-laki kami banyak, anak perempuan kami banyak, gandum kagak cukup.
Artinya apa saudaraku? Mereka kekurangan pangan. Jeritan mereka yang lain, mereka harus memiliki uang untuk dapat membeli gandum, untuk dapat membeli makanan. Mereka terpaksa harus menjual atau menggadaikan rumah, menggadaikan kebun anggur mereka kepada orang-orang kaya. Nah, saudaraku, tak cukup hanya di situ. Uang gadaian pun tak cukup. Akhirnya habis juga karena mulut lebih banyak daripada makanan. Akhirnya mereka pun meminjam uang. Akhirnya mereka pun memperkerjakan anaknya laki-laki, anaknya perempuan kepada orang-orang berduit, menjadi budak untuk membayar hutang-hutang mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka menderita di Babel, mereka menderita karena mendapatkan tekanan dari bangsa asing, dari bangsa Babel. Tapi di Yerusalem bukan bangsa asing yang membuat mereka menderita, tetapi bangsanya sendiri. Itu sebabnya jeritan mereka tadi berkata bahwa bangsa kamilah yang membuat kami menderita. Mereka berseru, saudaraku. Untunglah seruan mereka didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mengutus Nehemia tidak hanya sebagai perwakilan kerajaan Persia di wilayah Yehuda, tapi Nehemia pun diangkat menjadi bupati wilayah Yahudi, saudaraku. Sehingga ketika Nehemia mempunyai jabatan, maka dia pun bisa untuk berbicara dan menghardik dan marah kepada orang-orang kaya, para imam-imam, para pemimpin-pemimpin. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa saya marah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini mengatakan Allah menjawab setiap pergumulan. Dari awal tadi saya katakan tak seorang pun yang tidak memiliki pergumulan. Mungkin saudara sekarang sedang bergumul, apapun pergumulan saudara. Tapi kalau kita mau menyampaikan seruan kita kepada Tuhan, maka cepat atau lambat Tuhan pasti akan mendengarkan seruan pergumulan kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Nehemia memanggil mereka yang sudah membodoh-bodohi. Nehemia memanggil orang-orang yang sudah berlaku curang kepada saudaranya sendiri dengan berkata, ayo kembalikan rumah mereka, kembalikan tanah mereka, kembalikan kebun mereka. Mereka tadi jelas mengatakan berjanji untuk segera memberikannya kepada mereka. Ya, mereka juga. Karena mereka adalah orang yang sama-sama bangsa Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kita bisa melihat tadi ketika orang kaya, ketika dia lepas kontrol, ketika dia beranggapan bahwa kekayaannya dari hasil usahanya tanpa melibatkan Tuhan berperan membuat dia kaya. Ketika ada orang menjadi pejabat, kemudian tidak melibatkan Tuhan berperan untuk membuat dia menjadi pejabat. Ketika ada orang pintar, kemudian tidak melibatkan Tuhan ikut dalam membuat dia menjadi orang pintar, maka orang-orang seperti itu cenderung akan menjadi orang yang sombong
dan melihat orang lain lebih rendah dari dirinya dan menganggap hina. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku, pada saat ini kita diminta untuk tetap tenang, untuk tetap teguh di dalam iman. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang orang yang sedang memiliki jabatan, saudaraku, kita tidak perlu memberontak. Kita tidak perlu melakukan demo, tindakan-tindakan anarkis. Kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, dengan catatan tentu kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mereka tidak bisa menyangka bahwa Nehemia itu kemudian diangkat menjadi seorang bupati. Mereka tahu dengan Nehemia, karena Nehemia juga ikut saudaraku kembali ke Yerusalem sekitar tahun 440-an sebelum Masehi. Itulah keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan ingin menolong orang-orang yang selalu setia walaupun ia di dalam penderitaan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita masih teringat berita viral tentang Mr. YS yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki kekayaan, yang memiliki kuasa, tapi dia tertuduh melakukan tindakan semena-mena kepada anak buahnya yang tidak memiliki kuasa apapun, dengan rela memerintahkan tembak mati. Tapi saudaraku, walau Mr. J itu sebagai korban, ternyata Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Banyak orang mengatakan Mr. J sudah menjadi pahlawan revolusi atas adanya ketidakbaikan, kebobrokan dalam tubuh Polri. Itu kata petinggi-petinggi Polri juga saudaraku, baik yang masih aktif maupun yang masih pensiun. Artinya saudaraku, kalau kita selalu berada dalam lingkaran kerajaan Allah, lingkaran kuasa Tuhan, walau kita menjadi korban tindakan semena-mena orang yang sedang memiliki kuasa apapun, orang yang berpengaruh sekalipun, kalau kita selalu menggandengkan hati, pikiran, dan apapun yang ada pada kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga masih teringatlah berita bagaimana para pejabat, bagaimana para penguasa justru melakukan tindakan semena-mena kepada orang miskin pada saat terdampak pandemi COVID-19, khususnya gelombang kedua, ketika Delta itu, ya, virus pandemi virus 19 Delta merajalela, ada di mana-mana, ribuan orang mati setiap hari di Indonesia. Ketika banyak orang terdampak menjadi miskin, ketika mereka berharap bantuan sembako, sembako itu datang dari pusat saudaraku, tapi sembako itu justru tidak sampai, malah dikorupsi saudaraku. Allah menegur, ada banyak yang tertangkap saudaraku, termasuk jemaat HKBP yang kebetulan menjabat sebagai petinggi di pemerintahan pada saat itu juga ditangkap. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Nehemia memanggil mereka yang berlaku curang. Nehemia mengingatkan mereka, kalian harus kembalikan itu semua. Mereka mendengar saudaraku, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu jahat, dan mereka berjanji bahwa hari ini juga kami akan kembalikan itu. Tentu itu adalah sebuah contoh saudaraku untuk kita menyadari apa yang tidak baik yang kita lakukan,
itu harus kita minta ampun kepada Tuhan. Itu sama dengan Zakheus. Ketika didatangi oleh Yesus, dia pun berjanji untuk mengembalikan berkali lipat apa yang dia sudah lakukan kecurangan kepada banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika topik kita mengatakan Allah menjawab setiap pergumulan, itu mau mengartikan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang menderita. Allah tidak akan membiarkan umatnya, bangsanya di dalam penderitaan. Tapi ingat saudaraku, bangsanya loh, umatnya loh. Kalau umatnya, kalau bangsanya, berarti kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini memang bergantung kepada Allah. Kalau kita sudah menunjukkan di dalam hidup kita ini bahwa kita benar adalah umat Allah, maka sesungguhnya ketika kita terpuruk pun kita harus menjerit dan minta tolong kepada Tuhan, dan pasti cepat atau lambat Dia akan memberikan pertolongan, saudaraku. Oleh karenanya, apapun pergumulan kita pada saat ini, kita sakit tak kunjung sembuh, kita mungkin miskin saudaraku, uang kita pas-pasan, bahkan mungkin berkurang, cenderung menambah hutang, dan lain-lain saudaraku. Apapun pergumulan kita saudaraku saat ini, jangan pernah mengendurkan semangat kita bertuhan. Jangan pernah mengendurkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kemudian melonggarkan semangat kita bertuhan. Jangan kemudian mengurangi ketekunan kita untuk berdoa. Jangan kemudian mengurangi kerajinan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita saudaraku, kita tidak akan bisa selesaikan itu kalau kita berjalan sendiri. Kita tidak akan bisa mendapatkan pertolongan apapun kalau kita kemudian merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Lihatlah umat Israel pada saat ini. Mereka yakin Nehemia itu adalah utusan Allah. Melalui kerajaan Persia, mereka bersuara saudaraku. Mereka yakin Nehemia ini adalah sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menolong mereka. Sehingga jeritan mereka disampaikan kepada Nehemia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak lama lagi kita akan memasuki Advent nih. Ya, waktu berjalan begitu cepat rasanya. Baru kemarin kita tahun baruan, baru kemarin kita Paskahan, ya sekarang kita sudah berada di depan pintu gerbang Advent. Tidak lama lagi kita mau Natal saudaraku. Waktu begitu cepat. Itu artinya saudaraku, kita harus selalu berada dalam lingkaran kerajaan Tuhan itu. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seandainya kita ditensi suhu kita tentang semangat bertuhan, maka suhu semangat kita bertuhan tetap tinggi saudaraku. Silakan suhu badan berkurang, tensi kita berkurang, tapi semangat kita tidak akan pernah berkurang dalam kaitannya bertuhan. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa mengatakan dengan kata lain, kalau saudara sekarang sedang berhadapan dengan badai besar, apapun pergumulan itu, yakinlah cepat atau lambat badai akan berlalu dari hidupmu, dari hidupku, dari hidup kita semua. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, kami mengaku bahwa banyak pergumulan yang kami hadapi. Bahkan terkadang sering terjadi ketika pergumulan yang satu dapat kami hadapi, pergumulan yang baru datang silih berganti. Pergumulan itu seakan seperti rantai roda yang terus berputar. Tuhan yang di surga, lewat firman-Mu yang kami dengarkan, Engkau mengajarkan kami, sekaligus meyakinkan kami bahwa setiap jeritan kami atas pergumulan yang kami hadapi, pasti Engkau akan menjawab sepanjang kami terus bergantung hanya kepadamu. Tuhan yang di surga,
tolong kami untuk tidak merenggangkan semangat kami bersekutu denganmu hanya karena pergumulan yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan untuk tidak mengurangi ketekunan kami berdoa kepadamu hanya karena pergumulan yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan untuk tidak mengendurkan kerajinan kami beribadah kepadamu hanya karena banyaknya pergumulan kami. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk selalu menyuarakan jeritan pergumulan kami hanya kepadamu, karena kami yakin lewat firman-Mu ini Engkau akan menjawab. Tuhan yang di sorga, kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pandemi COVID-19 masih terus ada walau melandai, tapi yang pasti tiap hari ada yang terpapar, bahkan tiap hari ada yang mati karena virus corona. Oleh karenanya, biarlah kami tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Tuhan yang di sorga, kami mau berdoa Tuhan, setiap kami biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk terus tampil menjalani hidup kami walau banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami yakin bersama-Mu kami bisa. Kami berdoa untuk yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan lewat obat yang dipakai dan yang dimakan, lewat jamaah dokter dan para medis. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang menderita Engkau Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang sering menangis karena pergumulan mereka, biarlah mereka Tuhan boleh sering untuk tertawa karena Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan lamaran-lamaran yang mereka telah kirimkan itu boleh diterima oleh pihak berwenang. Jika Tuhan berkenan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sedang berkabung, berduka, Engkau berikan kepada mereka sukacita. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, tolong Tuhan agar roh keberanian hinggap pada mereka, agar mereka Tuhan mampu untuk menyatakan cinta atau menerima cinta yang sampai kepada mereka. Sepanjang itu orang yang seiman dan sama-sama belum berumah tangga, Tuhan kami juga berdoa untuk mereka yang belum mendapatkan keturunan. Mereka sudah bertahun-tahun berumah tangga. Tuhan yang di surga, jika Tuhan berkenan, biarlah Engkau memberikan apa yang terbaik sesuai dengan doa-doa mereka, supaya dengan demikian mereka akan semakin merasakan karunia dan anugerah Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami serahkan Tuhan aktivitas kami 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang menolong agar kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu akan tetap mulia di dalam kehidupan kami, dan kami pun akan selalu bersuka cita oleh karena nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.